Pemirsa, tim Inafis Polres Jember terus mencari barang bukti setelah ditemukannya jasad balita yang diduga dibakar. Tim Inafis menyisir kawasan sungai dekat lokasi penemuan jasad bayi. Setelah sebelumnya menemukan kain penutup bayi dan sandal, tim Inafis Polres Jember menyisir kawasan Sungai Keramat di Desa Sebanen, Jember, Jawa Timur, guna mencari barang bukti lain dalam kasus penemuan bayi terbakar beberapa hari lalu. Tak hanya di seputaran sungai, petugas juga menyisir area pohon bambu yang tak jauh dari lokasi ditemukannya korban. Sebelumnya warga Kalisat Jember digegerkan dengan ditemukannya mayat bayi dalam kondisi terbakar di semak-semak. Polisi menemukan sejumlah barang bukti dalam gelar olah tempat kejadian perkara. Dugaan sementara bayi malang tersebut sengaja dibakar oleh pelaku. Sementara barang bukti yang diamankan adalah sepasang sandal yang diperkirakan milik pelaku dan kain pembungkus bayi yang dalam keadaan hangus. Petugas masih menyelidiki kasus guna mengungkap penyebab kematian korban. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Musisi IGD Ari Astina alias Jering divonis 1 tahun 2 bulan penjara dalam kasus ujaran kebencian. Jering belum menentukan sikap untuk banding atas vonis tersebut atau tidak. Pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang dipimpin Ida Ayu Atnyana Dewi menjatuhkan vonis 1 tahun 2 bulan penjara kepada musisi IGD Ari Astina alias Jering SID atas kasus ujaran kebencian. Jering juga didenda 10 juta rupiah dengan ketentuan diganti kurungan 1 bulan jika tidak dibayar. Istri Jering, Nur Alexandra, yang turut hadir di persidangan, tidak dapat menutupi kesedihannya mendengar putusan yang dibacakan hakim. Usai sidang, Jering belum menentukan sikap untuk banding atas vonis ini atau tidak. Dirinya memilih waktu 7 hari untuk berkonsultasi dengan kuasa hukum sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Ekspresi Jering kan sudah jelas ya, bahwa Jering kecewa dengan putusan ini. Itu sudah jelas. Jadi, tapi kita akan meresponnya dengan cermat. Oleh karena itu, tadi Jering menyatakan setelah berkonsultasi dengan kami akan menggunakan waktu berpikir 7 hari. Sama seperti jaksa. Sementara itu, ayah Jering, Iwayan Arjono, mengaku menerima vonis tersebut. Namun dirinya masih berharap adanya keadilan yang sebenarnya untuk putranya. Dari awal kami tetap menghormati hukum, karena kami itu bagian dari anak-anak pejuang veteran. Itu dasar kami. Kenapa? Tidak mungkin kami akan meludahi negara ini dengan yang harus kita lakukan yang terbaik. Nah, ini hukum sudah berjalan dengan bagus. Mari kita anak-anak ke depan. Kalau anak mau keadilan, ya kita harus suarakan keadilan itu. Tidak ada komentar dari Jering dan Nur Alexandra saat menuju mobil tahanan. Vonis ini sendiri lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 3 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah yang mengacu pada Undang-Undang ITE. Dari Denpasar, Bali, Muhammad Muhyiddin, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung menggelar sidang perdana kasus penyerangan dan penusukan pendakwa Syekh Ali Jaber dengan terdakwa Alvin Andrian. Sidang digelar secara virtual di tengah pandemi COVID-19. Sidang perdana kasus penyerangan dan penusukan terhadap pendakwa Syekh Ali Jaber dengan terdakwa Alvin Andrian digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Sidang dipimpin oleh Majelis Hakim Dari Rahmadi dan digelar secara virtual. Jaksa penuntut umum mendakwa Alvin Andrian dengan pasal berlapis, yakni pasal upaya percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, serta membawa senjata tajam tanpa hak dibuka umum. Dakwaan yang telah dibacakan, dakwa dan kuasanya sudah mengerti. Namun kuasa hukum terdakwa menyebut dakwaan jaksa kurang tepat lantaran terdakwa beraksi secara spontan dan tidak direncanakan. Apakah nanti itu bukti? Ya. Apakah nanti hanya terbukti nanti ada penganiayaan biasa ya? Ya. Kita nggak pernah dapat mengenal istilah penganiayaan ringan sebenarnya ya.
bukan penganiayaan berat setidak-tidaknya begitu ya, dan juga mungkin ada pasal-pasal lain yang terbukti yang kita akan lihat di persidangan nanti. Sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum. Terdakwa kemudian dibawa kembali ke ruang tahanan Mapolresta Bandar Lampung. Peristiwa penusukan Syekh Ali Jaber ini terjadi pada 13 September lalu. Syekh Ali Jaber ditusuk saat berceramah di Masjid Falahuddin, Bandar Lampung. Ia terluka di bagian atas tangan kanannya. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, usai mendalami keterangan dari artis Gisela Anastasia, polisi hari ini memeriksa saksi ahli forensik. Saksi ahli dibutuhkan untuk menganalisis wajah pelaku di dalam video. Polisi terus mendalami kasus video asusila yang menyeret artis Gisela Anastasia alias Gisel. Usai memeriksa Gisel, polisi mengundang saksi ahli forensik untuk menganalisa wajah pelaku yang ada di dalam video. Hari ini dari forensik yang saya katakan kemarin, saksi forensik untuk wajah dan juga apa yang tertera di dalam video yang beredar tersebut, ini sementara dilakukan pendalaman bersama-sama dari tim Yusupit Cyber. Ya, mudah-mudahan kita bisa tahu hasilnya. Kalau kita harapkan hari ini bisa tahu hasilnya, tapi sampai dengan saat ini barusan tadi saya sudah tanyakan, ini masih terus bekerja. Sebelumnya, Gisel diperiksa pada Selasa lalu atas kasus video asusila yang menyeret dirinya. Gisel mengaku akan menghormati dan mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung. Tim Liputan iNews melaporkan. 500 lembar surat suara Pilkada Medan rusak. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda berikut.